bapak itu kan apa ya? Dia memang harus tahu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukumnya kliennya. Iya. Maka kalau dia tidak tahu tentang persoalan hukumnya, bagaimana dia mau beracara kan? Iya. Logika berpikirnya kan. Nah, Maka mau tidak mau advokat itu ya harus tahu gitu. Tahu. Ilmunya harus menguasai hukum acara, juga menguasai hukum Iya. hukum materialnya dan formil dan materialnya harus dikuasai. Gini nih Pak, saya punya kasus yang mungkin banyak di tempat-tempat lain terjadi, tapi ini yang saya terjadi di tempat saya sendiri lah. Itu di gang saya itu terjadi sengketa tanah lah, dimana ketika kami udah banyak bangun rumah di sana, artinya wilayah tanah kami ini udah diakui lah, udah punya sertifikat. Dari sertifikatnya ya. Sertifikat atas nama masih ini pemilik tanah keseluruhan itu. Nah, kemudian udah jadi sertifikat dengan ukuran tanah yang seluas itu kan. Tiba-tiba ternyata sebelum orang itu miliki udah ada pemiliknya. Nah, jadi itu ketika udah dibuatkan sertifikat, ternyata dilihat dari sertifikat orang yang punya pertama, ternyata dia mengaku dia bilang, oh ini tanah dia sebenarnya. Nah, cuman diakui oleh yang pemilik tanah di gang kami itu. Nah, itu gimana tuh Pak menurut Bapak itu Pak? Nah, cuma kan pertanyaannya begini. Yang punya sertifikat itu atas nama siapa? Sertifikat itu atas nama siapa? Atas nama Pembeli atau penjual? penjual dulu. Penjual. Penjual. Yang beli? Yang pembeli nanti belum balik nama Pak, karena tadi tanahnya masih sengketa. Masih diperkarakan. SHM dipegang siapa lah sekarang? Itulah masih pemilik tanah. Pemilik tanah. Udah bayar tapi pembelinya. Udah bayar. Nah, yang menjadi suatu kegelisahan atau pertanyaannya? Nah, jadi itu kawan-kawan mau balik nama, di situ tuh berat karena tanahnya itu masih diperkarakan oleh pemilik yang merasa punya pertama tadi. Jadi dia merasa ini tanah saya loh, dengan dia juga punya sertifikatnya segini. Nggak tahu itu sertifikatnya benar atau enggak. Yang saya tahu, yang saya dengar seperti itu. Jadi dia mengklaim bahwasanya tanah itu punya dia. Tanah dia punya dia. Pihak ketiga lagi gitu. Padahal kita kan udah punya sertifikat ini kan, udah ada sertifikatnya. Oh, dari penjual itu ya. Oh, ada yang mengaku-ngaku maksudnya. Ada yang mengaku itu. Jadi memang sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan terkait perdata ini ya. Yang khususnya tentang jual beli. Maka yang paling banyak itu adalah persoalan sengketa itu diantaranya jual beli tanah. Nah, jual beli tanah ini maka harus teliti ya. Pembeli maupun penjual itu mestinya jadi penjual yang cerdas, pembeli juga lebih cerdas dan teliti. Kenapa? Edukasi ya ini yang edukasi. Harus mengedukasi. Kenapa? Karena persoalan tanah inilah yang banyak timbul di dunia di dunia persengketaan maupun dalam peradilan untuk mencari kepastian hukum. Nah, inilah di antara faktanya ya persoalan abang ini. Maka oleh karena itu sebelum membeli tanah itu harus di-cross-check betul-betul. SHM-nya seperti apa? Apakah benar ini punya si A? Apakah benar ini punya si B ketika mau membeli kan? Pastikan dulu. Katakanlah punya bank inilah. Bang siapa namanya? Bang Ali. Bang Ali nih. Nah, ini betul enggak Bang Ali nih yang punya sertifikat Bang Anca mau beli nih? Pastikan dulu, jangan-jangan punya Bang Sapra gitu loh. Ternyata ada nama lagi sertifikat atas nama Bang Sapra. Maka dipastikan lagi. Ini kan konteksnya tadi itu ada pihak ketiga seolah-olah Sapra punya juga gitu loh. Yes. Bang Ali juga punya gitu. Ketika Bang Maco udah mau pecah balik nama nih. Nah, maka kalau timbul persoalan seperti ini ya memang harus diselesaikan. Inilah yang disebut dengan sengketa tanah. Sengketa tanah yang belum terselesaikan. Maka ini menjadi status quo yang kepemilikannya belum pasti. Apabila ini diajukan ke pengadilan ataupun mau dibatalkan ataupun mau diuji kebenarannya siapa yang punya, itu harus di status quo dulu. Artinya tak boleh ada yang mengklaim ini punya siapa sampai ada putusan pengadilan. Maka penyelesaiannya itu adalah
siapa yang merasa dirugikan ya harus dituntut, menggugat gitu loh, harus menggugat. Misalnya Bang Ali beli sama Sapra, Iya. ternyata sertifikat itu ada lagi nama Bang Maco, Iya. ya kan? Maka Bang Ali ini minta pertanggungjawaban kepada Iya. Bang Sapra. Sebenarnya seperti apa? Pun kalau merasa Bang Ali ini merasa udah punya dia, Iya. itu harus digugat semua nih. Bang Sapra digugat, Bang Maco juga digugat, nah gitu kan? Bang Maco. Ditarik gitu loh. Iya. Bang Karena Maco mungkin gini gitu. Pak, mungkin karena faktornya itu kan sekitar tahun berapa gitu kan, udah mungkin lama. Jadi waktu itu juga masih sama-sama, jadi nggak tahu batas tanahnya gimana gitu kan. Jadi itu, ya itu yang terjadi. Ketika sudah diukur, mungkin sudah gitu memang ada sebagian atau tanah itu milik itu tuh pihak ketiga tadi yang merasa tanah dia udah lama gitu kan. Tapi mereka secara tercatat di pemerintahan, nah itu kita nggak tahu kebenarannya. Jadi pada intinya begini, Iya. kalau memang ada yang mengaku-ngaku, satunya mengklaim, maka itu harus diuji kebenarannya. Siapa yang memang betul-betul berhak dalam kepemilikan sertifikat ini gitu loh. Harus dibuktikan. Betul, maka untuk membuktikan itu gugat Gugat kepada dengan pengadilan. melampirkan Bukti-bukti. Iya. Berarti kalau tanahnya ini udah jadi, artinya kan udah jadi sertifikat nih ya, udah diakui oleh negara berarti kan. Nah itu bisa digugat lagi loh, karena kan ada kekeliruan. Berarti yang keliru ini dari pemerintahnya atau dari kitanya sebagai ini nih Pak? Ya sebenarnya kalau persoalan siapa yang keliru, siapa yang benar itu kan mau diuji dulu. Oh di situ. Nah, mau diuji dulu materialnya kan begitu. Secara hukum perdata kan materialnya harus diuji dulu. Maka nanti sertifikat ini kan produk dari BPN. Nah, BPN kan yang mengeluarkan sertifikat kan. Badan Pertanahan Nasional. Nah, bukan berarti BPN keliru dalam hal ini. Maka sebenarnya untuk menerbitkan SHM itu kan ada dasar-dasarnya sesuai prosedur kan. Maka kalau ada yang mengklaim ataupun ganda ya harus dipetunkan mana yang memang betul-betul sah gitu loh secara hukum. Kalaupun mau dibatalkan dipetunkan gitu loh. Kalaupun mau diuji kebenarannya digugat kepada pengadilan negeri secara perdata. Uji dengan bukti-bukti yang ada. Kalau misal Bang Maco merasa lebih kuat, lebih tua sertifikatnya, coba digugat. Nah, kebenarannya apa dasar hukumnya Bang Maco ini? Kok bisa nih terbit sertifikat sedangkan ada sertifikat lain gitu. Iya. Berbeda ya ketika kalian punya hanya surat pernyataan tanah, SKT, lalu Bang Maco punya sertifikat, lalu mengklaim bahwa Bang Ali ini adalah satu-satunya yang punya tanah di situ gitu kan. Itu enggak bisa juga kebenarannya seperti itu. Maka dilihat dulu SKT-nya tua mana dengan sertifikatnya kan gitu. Iya. Kan harus diupdate SKT itu, ada aturannya kan gitu. Oh, ada aturannya. Dari SKT harus ke SHM gitu. Karena menurut undang-undang itu yang disebut alas hak itu adalah alas hak yang sah itu adalah sertifikat. Kalau SKT surat pernyataan itu tidak disebut dengan Itu yang lebih kuat ya. Iya. SHM. SHM sertifikat hak milik. Sebetulnya ini kalau ngujinya seperti ini tak terlalu parah sebenarnya. Ada biasanya sengketa itu. Jangankan yang seperti ini ya. Jual beli yang misalnya gini ya, Bang Ali ini beli tanah kepada abang siapa? Bang Diva. Bang Diva. Nah, tahun berapa? Misalnya tahun 90-an. Ya. Ternyata belum sempat dibalik nama, sertifikat atas nama Bang Diva. Nah sekarang mau balik nama, Orangnya udah meninggal. sedangkan orangnya udah tak ada. Iya. Nah, maka ini kan secara undang-undang, secara PP pun menyatakan bahwa jual beli itu kan harus dibuktikan dengan AJB yang dibuat oleh PPAT, akta jual beli ya. Nah, maka harus ada bukti AJB-nya. Nah, bagaimana solusinya sedangkan dia tidak ada? Yaitu harus gugat permohonan pengesahan pada pengadilan. Ahli waris. Itu berarti Kepada pengadilan yang digugat ahli waris serta BPN
karena ada aturan terbaru tentang apa SEMA terbaru tentang itu harus ditarik. Ketika ada sengketa yang mengakibatkan atau ada kaitannya dengan pihak ketiga, maka dia harus ditarik dalam gugatan. Contoh kalau tanah ini kan, ketika nanti bunyi putusannya kan ada kaitannya dengan pihak ketiga, BPN kan, maka BPN sebagai turut tergugat. Jadi kalau misalnya objeknya ini kan tanah. Ya. Kalau kita melihat tanah kan sering terjadi yang begini. Karena ini sebuah kebutuhan. Tanah tidak pernah bertambah. Penduduk yang selalu bertambah, akhirnya hal yang sudah biasa terjadi, sengketa-sengketa tanah ini. Nah kadang juga ada adik-adik yang tanyakan ini masalah kalau objeknya tanah ini bahan advokat. Itu wilayah kompetensi pengadilannya misalnya bagaimana itu ya? Dia misalnya tanahnya di Singkawang. Nah, tapi orang yang bersengketa itu ada di Pontianak. Kira-kira di mana dia, pengadilan mana dia? Nah, dia berdomisilinya di Pontianak, orang yang bersengketa. Artinya yang dimaksud Bang Maco ini adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya. Kewenangan relatifnya siapa yang relatif dan absolutnya. Maka kalau dalam dalam sengketa objek tanah misalnya, dia lebih kepada objeknya, Pak. Objeknya ya. Di mana posisi objeknya, maka dia wilayah hukumnya mengikuti itu. Berbeda dengan Berbeda dengan perceraian, beda. Kalau itu catat ya. Jadi mengikut sama objeknya kalau dia kan ya. Maka bagaimana konsekuensi hukumnya atau dampak hukumnya ketika menggugat itu keliru? Dia bisa dieksepsi nanti atau bisa diputus selah bahwa pengadilan itu tidak berwenang untuk memeriksa perkara itu oleh lawan gitu loh. Kalau misalnya Bang Adi ini menggugatnya di Mempawah padahal kasusnya di Tanjung misalnya atau di Siantan atau di Kota Baru, kan walaupun Bang Adi ini tinggalnya di Mempawah gitu loh. Karena yang betul itu menggugat wilayah di sini gitu. Sesuai dengan kewenangan relatifnya yang sesuai dengan domisili objeknya itu, melihat objek wilayah kekuasaan. Begitu Bang Maco. Pengadilan. Mungkin masih ada adik-adik yang mau dipertanyakan apa? Enggak, Pak. Jadi gini, untuk pekerjaan sertifikat tanah tadi itu, di gang kami itu ada sebagian yang udah balik nama. Artinya sebagian ada yang belum. Ini yang menyangkut kasus yang tadi ya? Jadi itu mereka yang bisa lewat bisa balik nama itu prosedurnya gimana sih Pak sebenarnya? Apa itu? Bisa mereka sebagian balik nama, yang lain belum bisa gitu. Itu apakah dari segi administrasinya yang kuat atau gimana tuh Pak? Bayarnya yang kuat sehingga dia bisa cepat gitu ya dibanding orang yang lain gitu. Jadi kalau persoalan balik nama itu kan sepanjang dia sudah cukup syarat, kan ada syarat-syaratnya. Kalau memang syarat-syaratnya sudah lengkap, tidak ada yang kurang misalnya, ya tentu bisa dibalik nama. Persoalan cepat dan tidak cepatnya itu kan, yaitu tadi satu karena syaratnya lengkap, kemudian tanah itu tidak ada masalah. Ketika kan kalau sekarang ini ada namanya istilah floating, di floating dulu, apakah betul tanahnya di situ, ada ketimpa dengan punya orang belum. Kalau itu tidak ada maka lebih cepat. Nah, masa dari proses itu tergantung pada ini tadi persyaratan dan pengajuannya itu, dan tergantung juga wilayahnya. Kota dengan kubu raya misalnya atau kota dengan kabupaten ya tentu berbeda. Plus ada orang dalam. bisa jadi seperti itu, bisa jadi ya itu kemungkinan sih. Sebenarnya kalau balik nama itu Pak, karena kita kan tidak di BPN, itu yang punya kewenangan BPN. Kalau balik nama itu kok sampai biayanya tuh sampai 15 juta. Mahal. Memang mahal Pak ya? Iya. Itu buat apa sih Pak? Pembayaran itu tuh jadi dalam balik nama ini kan tergantung
tanah ini kamu hasilnya dari mana? Apakah dari turun waris atau dari jual beli? Kalau dari jual beli, maka itu namanya ada pajak jual beli atau untuk pengalihan AJB-nya dari akta jual beli. Dan itu harus dibayar di Dispenda. Persoalan berapa biayanya itu tergantung dari nilai harga objeknya. Nah, kalau harga tanahnya 1 M, ya bisa jadi 30 juta kan pajaknya toh. Bukan PBB ya, namanya BPHTB kalau tak salah itu. Oh, itu harga yang dimaksud itu apakah harga waktu pertama beli atau harga pasaran sekarang? Harga pasaran sekarang. Nah, gitu. Kalau Itu lumayan mahal. nyaman benar kalau misalnya Iya. kamu dulu belinya 2.500.000 sekarang harga 5 itu, M. Pak. Waduh. Makanya tuh, loh saya pikir gini Pak, waktu bapak saya beli dulu tuh 5 juta doang kan. Nah, Oh sekarang untuk balik nama sampai 15 juta, 20 juta gitu kan. Makanya loh, balik nama lebih mahal daripada harga tanah yang dibeli gitu kan. Makanya agak sedikit heran gitu, bingung. enggak, dia ngikut harga tanah yang sekarang. Harga tanah sekarang. Dan itu yang menaksir Dispenda. Tentang perpajakan. Nah, kalau turun waris itu beda lagi. Bayarannya beda lagi. Itu namanya pajak turun waris. Nah, sebenarnya kalau untuk ke notaris ini kan jasa ya. Iya. Kalau jasa Notaris. ini kan tergantung notaris siapa dan di mana. Sama dengan advokat, advokat pun bisa jadi beda-beda juga tarifnya. Advokat muda dengan advokat tua mungkin bisa mahalan advokat muda Oh, gitu. karena lebih energik atau Iya. lebih kece mungkin kan Iya, untuk benar. penampilannya. Ya bisa juga advokat tua lebih mahal kan. Iya. Itu kan soal jasa. Sama misalnya kayak Andi ini jualan esteller. Esteller di sini mungkin hanya 5.000 atau 10.000. Kalau beli di mall bisa 50.000 kan. Iya. Itu kan persoalan apa ya? Oh, iya. Tempat, kualitas iya, dan iya. Nama jasanya daripada- itu gitu loh. Penyajiannya kan Iya. gitu. Bisa jadi esteller yang di mana? Sana gitu. Depan kampus misalnya dia lebih mahal juga, lebih murah kan itu persoalannya. Kira-kira seperti itu. Aman ya, clear. Aman. Clear. Mungkin ada tambahan Bang Maco? Cukup lah. Sudah 16.